Dari masa Rasulullah, kelompok Zulwajahin ini di Madinah mulai muncul. Ketika di Mekah tidak muncul. Jadi di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kenapa nggak ada orang munafik? Karena musuhnya jelas, kafir semua. Karena yang disebut munafik itu berada di dalam tubuh kita, tapi menghabisi kita. Dia berada di dalam selimut kita. Kita pikir dia teman, padahal ternyata dia musuh kita. Kita pikir dia kawan, padahal dia lawan kita. Tapi kita tidak menyadarinya, karena dia berada satu selimut dengan kita. Makanya munafik itu diambil dari bahasa nafaqah. Nafaqah itu artinya lubang. Dia dari bahasa nafaqah, lubang. Lubang bawah tanah disebut nafaqah. Terowongan-terowongan di bawah tanah, dalam bahasa Arabnya disebut nafaq. Kalau ibu pergi umrah, ibu akan melewati nafaq, terowongan-terowongan bawah tanah. Kenapa orang munafik diambil dari bahasa lubang bawah tanah? Karena ada satu binatang di padang pasir, yaitu yang bernama yarbu', sejenis tikus. Dia kalau buat tempat tinggal, dia punya dua lubang. Berbeda dengan binatang lain. Binatang lain, ular, itu kalau buat lubang di tanah, ya lubang itu saja. Begitu kita panaskan, dia keluar, dan keluarnya dari lubang depan yang tempat dia buat. Musang juga begitu, lubang buaya juga. Kan waktu diangkat jenderal kan dari atas juga kan, gak ada lubang lain. Situ dia buat, situ dia keluar. Itu binatang yang lain. Yarbu' ini, tikus yarbu' ini, dia buat lubang dua, jalan masuk, jalan keluar. Jadi begitu dia dikejar dari depan, dia akan menyelamatkan diri dari belakang. Lubang dia ini disebut nafaq. Lalu kenapa diambil jadi bahasa munafik? Orang munafik itu begitu, seperti tikus yarbu'. Ketika dia lihat di sini sempit, dia akan cari lubang dari sana. Dia lihat di sana pun ternyata dia punya musuh baru, dia akan cari lubang sebelah sana. Terus dia berusaha menyembunyikan identitasnya. Itu disebut munafik, dan itu ada sifat memprovokasi. Karena yang disebut munafik itu bukan sekedar hanya karakter, tetapi ada unsur untuk memecah belah. Di Madinah, pemimpinnya para munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu bapak ibu tahu kenapa dia yang jadi pemimpin munafik di Madinah? Karena dia sebelum datang Nabi hijrah ke Madinah, dia ini calon paling kuat untuk diangkat jadi wali kota di Madinah. Orang yang dituakan, tua pun, gak ada calon lain. Jadi dia akan menguasai Madinah. Begitu hijrah Nabi, ternyata semua orang berpaling. Semua orang melihat karakter Nabi lah yang paling cocok jadi pemimpin. Sehingga terpilihlah Nabi sebagai pemimpin kota Madinah. Padahal Nabi orang Mekah, bukan orang Madinah, kelahiran di Mekah. Jadi timbul kecemburuan sosial dari Abdullah bin Ubay. Dia merasa tersingkirkan. Masa orang yang datang jadi pemimpin di situ, dia sendiri yang lahir di situ nggak bisa jadi pemimpin. Nah, makanya kan ada bahasa kita buya krum, buya damo, merezeki, buaya sungai, berdiri buaya masuk dapat rezeki. Nah, ini bahasa ini itu bahasa kecemburuan seperti Abdullah bin Ubay. Sebenarnya nggak layak bahasa itu dikeluarkan. Karena apa? Yang atur rezeki Allah. Kemudian orang masuk itu bukanlah orang yang masuk ke kampung kita, orang yang
yang menghancurkan kampung. Bahkan rata-rata yang membangun kampung itu orang masuk. Kampung itu bisa maju karena ada orang masuk. Kalau kampung itu nggak ada orang masuk, biasanya terus kolot, klasik, nggak mau keluar dari tempurung. Yang paling betul kampung lo, padahal bangai lo. Gitu. Tapi begitu ada orang masuk, mulai berpikir dengan lebih baik. Jadi kita bangun menasa segala macam. Nah, jadi begitu keadaan Abdullah bin Ubay, maka jadilah dia munafik nomor 1. Dia yang pimpin. Allah ceritakan karakter dia dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun dari ayat pertama. Allah katakan dia kalau di hadapan Nabi, dia mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa Nabi lah, Muhammad lah Nabi kami. Innaka la Rasulullah, kata dia. Kalau di hadapan Nabi dia mengatakan engkau adalah Rasulullah. Tapi di belakang Nabi dia merencanakan makar untuk menghabisi Nabi, menjatuhkan Nabi. Dia yang mengajak semua sahabat sesama munafik untuk membuat agar Nabi tidak tinggal di Madinah. Begitu karakter seorang yang Zulwajhain. Tapi begitu bertemu Nabi, dia manis sekali. Bahkan Allah mengatakan bahasanya bahasa yang sopan, santun, tutur bahasanya bagus. Nah, ini karakter orang yang Zulwajhain. Disuruh ke depan kali. Kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah paling benci dengan sifat ini. Paling benci. Rusaknya suatu persatuan dalam satu komunitas gara-gara ada sifat ini. Jadi hancur pertemanan, bahkan pertemanan dalam WA pun bisa hancur gara-gara sifat ini. Tidak datang WA ke satu orang bahwa si fulan itu begini. Lalu dia ingin dianggap baik kepada si fulan ini. Nanti dia WA lagi orang lain, dia burukkan si ini. Gara-gara satu orang ini yang punya sifat Zulwajhain ini, hancur persatuan satu komunitas. Ini yang Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Haram surga. Waktu Nabi melewati 2 kuburan dengan kudanya, tiba-tiba kudanya terloncat. Kudanya meringkik, tiba-tiba terloncat di atas 2 kuburan. Sahabat yang mengikuti Nabi bertanya, ada apa dengan kudamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia mendengarkan azab kubur. Binatang bisa dengar azab kubur. Yang tak bisa dengar azab kubur cuma jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia tak bisa dengar azab kubur? Karena kalau diperdengarkan, maka jin dan manusia akan taubat, bukan karena takutnya pada Allah, tapi karena takutnya pada azab kubur. Maka Allah tidak menginginkan iman itu dengan model pembuktian serendah itu. Allah menguji iman kita dengan rasa yakin dan percaya tanpa melihat. Kan level tertinggi kita percaya, enggak lihat tapi kita percaya. Seperti orang yang tertipu, jatuh cinta dengan wajah di Facebook. Begitu ketemu, enggak cocok, tapi mati-matian dia kirimkan ini, dia kirimkan itu. Di Facebook wajahnya Masya Allah, enggak ada jerawat satupun. Begitu bertemu, lala mata jerawat. Itu keyakinan tanpa melihat. Padahal dia tak pernah lihat aslinya. Begitulah iman. Jadi orang masuk surga itu dengan amanu, dengan iman, bukan dengan harus mendengarkan azab kubur. Itu berarti tak perlu iman. Itu cuma melihat, merasakan langsung. Itu malah meruntuhkan iman. Berarti kita enggak teruji kepercayaan kita pada Allah. Maka Allah enggak perdengarkan pada jin dan manusia. Kata Nabi, kalau didengarkan, la sa'iqa, semua pingsan. Kalau sempat terdengar teriakan di kubur, semua pingsan. Kenapa? Begitu pedihnya azab kubur. Siapa mereka yang diazab? Nabi mengatakan, kuburan pertama alladzi la yastanzihu minal baul, yaitu orang yang tidak bersih, cebok, mencebok. Ketika buang hajat, ketika kencing, tidak bersih cebok. Maksudnya bersih cebok,
nggak bagus tawarahnya. Jadi percikan naik ke rok, waktu masuk kamar mandi rok nggak diangkat. Jadi masuk kamar mandi itu rok harus diangkat tinggi. Yang jangan diangkat ketika di luar kamar mandi. Ini orang terbalik, di luar kamar mandi berdiri naik itu, Bu. Dalam kamar mandi nggak diangkat, kambangan. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang laki juga begitu. Kalau seandainya masuk kamar mandi celana dilipat, diangkat sampai ke lutut, lalu disunahkan untuk duduk jongkok, jangan duduk. Duduk lah kamar mandi. Jongkok. Semuanya disunahkan jongkok. Sampai segitunya diajarkan. Jadi nggak boleh sembarangan. Tidak cebok bermasalah. Terpercik juga bermasalah. Disiksa azab kubur. Itu golongan pertama. Yang kedua kata Nabi, allazi yamshi bin namimah. Ketika hidup dia suka mengadu domba. Makanya ini perlu kebijaksanaan. Ketika kita dengar satu berita, apa kata Allah? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang melapor sesuatu kepadamu, tabayyunlah lebih dahulu. Jadi jangan begitu datang, ibu tahu kabar enggak? Itu si fulan ternyata dia berusaha untuk agar sertifikasi saya enggak lewat. Dia begini. Pimpinan yang mendengarkan itu harus tabayyun. Jangan langsung, oh ya benar, kok pada 2 bulan yang jangan begitu. Dengarkan, tabayyun. Cari data. Boleh data primer, boleh data sekunder. Cari data, benarkah si fulan seperti itu? Ternyata mungkin waktu kita dengar dari fulan, lain lagi cerita, rupanya yang datang ini rupanya yang bermasalah. Maka perlu kesabaran, kebijakan dalam menghadapi provokasi. Kalau ini bagus di manage, insya Allah satu tempat dimanapun instansi itu akan terhindar dari kekacauan. Karena Zulwajhain itu bisa membuat kerusakan masif. Rusaknya habis-habisan. Dulu nggak ada kubu-kubu. Ini contoh. Ini nggak di sini kejadiannya. Jadi jangan berpikir, Ustaz kok nyindir enggak. Saya nggak tahu keadaan sekolah ini. Ya, nggak tahu saya keadaan sekolah ini. Jadi nggak di sini. Nah, kalau ada pun di Min yang ada di Taiwan yang banyak. Nah, jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, hati-hatilah. Jadi kerusakannya bisa berbahaya. Contohnya, dulu aman, tapi ketika muncul si fulan yang punya sifat Zulwajhain, mulai sudah berkubu-kubu, sampai main dulu ada 2 kubu, hari arisan 2 kubu, ikut pengajian pun ada 2 kubu. Ini cukup bahaya. Nah, inilah kenapa Allah melaknat, Allah benci sangat-sangat buruk akhlak orang yang punya Zulwajhain. Jadi bagaimana seharusnya itu? Ya sikap kita tetap berdasarkan syariat. Yang tak boleh tetap jangan dilakukan dan jangan dikatakan. Jadi jangan sampai urusan ini menjadi penyebab kehancuran sebuah persatuan dalam komunitas. Cuma satu catatan sebelum kita berpindah ke golongan berikutnya. Jadi Zulwajhain ini hanya berlaku pada urusan-urusan yang menimbulkan efek negatif. Tidak disebut Zulwajhain kalau seandainya tidak berurusan dengan sesuatu yang negatif. Contoh, kita tiba-tiba berubah di saat menghadapi situasi. Tadi sedang ribut suami istri, begitu datang tamu, Assalamualaikum, kita tak begitu, langsung suami mengatakan ke istri, kasih dia, kasih. Itu upah belum? Ini sedang ribut nih, sedang lempar-lemparan piring daya. Kata suami, sudah, kita tahu, sudah. Ya, istri segera menghapus air matanya, lalu dia pakai blush on, dia pakai maskara, dia pasang bulu letih di matanya. Belum nampak lagi untuk menutupi merahnya rasa marah di pipinya, dia ganti dengan yang merah-merahnya.
Yang ini merah-merah itu kan dia ganti. Yang suami pun segera kamar mandi, lalu membasuh mukanya agar tak nampak wajahnya yang sedang marah tadi. Lalu datang-datang mau masuk dan mereka mulai bicara dengan lembut. Mereka tidak nampakkan bahwa mereka sedang mufakir tadi bersama. Itu tidak disebut zulwajahin karena nggak ada efek negatif yang dibawa. Malah itu bagus. Itu di antara adab marah jangan nampakkan. Suami istri yang sedang marah, di antara adabnya cukuplah marah di rumah, jangan nampakkan ke orang. Jadi ini perkara yang tidak disebut dengan zulwajahin. Itu malah baik keadaan gitu. Kita sedang bermasalah dengan diri sendiri, kita sedang punya masalah diri sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan kerja, kita berubah. Tadi di rumah kita seakan-akan kita hadapi orang pasti dengan berbagai masalah. Tapi ternyata dengan pintarnya kita mengubah gaya itu. Asal masuk kantor, ngajar di depan anak-anak, anak-anak nggak tahu bahwa ibu ini tadi ada masalah di rumah. Itu orang bijak, itu orang pintar. Jadi jangan bawa urusan rumah ke kantor. Jangan bawa muka di rumah ke muka di kantor. Jangan berharap orang tanya, hai makan muka laginya. Bukan orang tanda go. Pusat kali ceria. Jangan bawa urusan itu orang pintar. Jadi dalam urusan yang wajib, yang kantor, yang rumah, itu tidak disebut zulwajah. Nah, ini yang pertama, manusia terburuk di sisi Allah ketika dia punya karakteristik sebagai orang yang melekat sifat munafik melalui istilah zulwajah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terburuk di sisi Allah yang kedua adalah mereka yang dijauhi orang banyak karena khawatir terhadap buruknya akhlak. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallahi yawmal qiyamah. Wahai Aisyah, manusia terburuk di sisi Allah di hari kiamat, maksudnya efek dari kerjanya di dunia, yaitu man tarakahun nas, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang banyak. Kenapa? Utqa fahsy, karena keburukan akhlak. Jadi orang tak mau bergaul dengannya. Kalau ada orang yang mengajak mau ketemu dia, orang jawab, ada seorang perempuan ngompulan, belum ngompulan. Dekat masalah lo. Jadi jawabannya mulai ke arah dia dijauhi karena buruknya akhlak. Seorang ayah mengatakan kepada istrinya, menyengikut dulu baik menggulan tu. Kalau mau main dulu, jangan bergabung sama fulan. Itu kalau ada fulan nanti hancur. Karena mungkin si suami tahu si fulan itu ahli umpan. Kalau bergabung dengan dia, rata-rata hancur di urusan. Jadi kita jadi ahli umpan. Sehingga suami mengatakannya baik mempulang. Seorang ibu mengatakan kepada suaminya, bang jangan lewat di depan rumah itu, nanti kamu dipukul. Jadi disuruh jaga-jaga, jangan sampai berhubungan dengan fulan. Seorang ayah dan ibu akan menasihati anaknya, nak, jangan main sama anak fulan. Itu satu keluarga jahat semua. Terus semua orang mulai membencinya. Dalam kehidupan hari-hari, orang tidak mau bergaul dengannya, tidak mau mendekat. Kenapa? Karena sudah pernah dulu jadi teman akrab, baru 3 hari menimbulkan masalah. Ada yang tipenya baper. Ibu tahu baper? Baper itu bawaan pakai perkedel. Ada yang tipe ibu bawaannya baper saja. Jadi misal kita udah berkawan akrab dengannya, tiba-tiba kita pergi dengan kawan yang lain, dilihat sama dia, besoknya langsung keluar status, aku dikhianati. Teganya engkau, padahal aku yang perkenalkan dirimu padanya. Harap aku
belum tentu dia. Ya, orang semua komen, Solom yang nikahannya. Ada orang jalan sama suaminya pergi makan sesuatu, ketemu sama dia, udah dia langsung merasa bahwa dia nggak diajak. Mana diajak dengan suami orang? Lalu dia putuskan pertemanan. Udah mulai masalah, begini. Asal semua berteman dengan dia, semua bermasalah. Itu contoh paling sederhana. Contoh paling berat ketika orang takut berhubungan dengannya karena jatuh ke dalam kezaliman. Jadi orang nggak mau berteman dengan perampok, nggak mau pun datang bersama, kalau bisa jangan kenal, karena khawatir ditimpa dengan kezalimannya. Atau masalah utang, orang nggak mau dekat-dekat sama orang yang terkenal tidak suka bayar utang. Nanti orang nasihati, nanti nyampe bakal. Nah, kamu ngalau ngaji. Kamu, kami semua itu jadi korban dia semua. Nah, itu contoh. Semua menjauhinya terus satu-satu. Atau orang pelit, pelit, kriak. Semua orang nggak mau lagi berkawan. Dulu semua mencoba dekat, belum kenal. Begitu sudah tahu, ternyata kriak. Nauzubillah. Duit panas. Kalau diajak makan selalu orang yang bayar. Sudah puluhan kali tidak pernah ada terbalaskan. Dalam urusan apa saja. Lalu orang mulai menjauhinya. Orang mulai berbicara, berbisik-bisik samanya. Jangan kalau kita pergi makan diam-diam. Mereka punya grup WA sendiri yang nggak masuk bulan. Sebulan yang itu nggak masuk. Yuk makan yuk. Sebulan nggak tahu, tiba-tiba sudah pergi semuanya. Horun. Rupanya semua menjauhinya. Orang tidak suka dengannya. Orang yang dijauhi karena faktor keburukan akhlaknya, itu orang itu manusia terburuk di sisi Allah SWT. Makanya kadang-kadang ibu hati-hati. Kenapa orang kok sudah mulai menjauhi kita? Ya nggak ada cuma pimpinannya. Di masa Nabi, ketika ada seseorang mendatangi rumah Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah itu yang mau masuk rumah kita itu manusia terburuk akhlaknya di Makkah. Lalu kemudian dia masuk, Aisyah melihat dari balik kamar. Di Madinah kejadiannya. Aisyah melihat di balik kamar. Rasulullah malah tersenyum, bicara dengan tutur bahasa yang halus kepada orang ini, bercengkrama. Setelah pulang orang ini, Rasulullah mengatakan, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta ma qulta, bukankah tadi engkau telah mengatakan dia orang yang akhlaknya terburuk? Tapi melihat engkau berbaik-baik dengannya. Maksudnya Aisyah heran, tadi Nabi bilang dia datangi orang jahat, tapi Nabi bercengkrama dengannya. Kata Aisyah, kenapa begitu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi ternyata sengaja berbaik-baik di depannya agar tidak tertimpa kejahatan orang ini. Nabi khawatir kalau tidak diperlakukan baik, orang ini akan menimpakan kejahatannya baik pada Nabi atau keluarga Nabi. Makanya kadang-kadang kan kita itu terpaksa berbuat baik sama orang buruk, supaya paling kurang kita selamat dari kejahatannya. Kita tahu ini preman, tapi tetap kan waktu ketemu sama preman itu kita katakan Assalamualaikum, nyempatnya rokok. Kita kasih rokok, bukan bermakna bahwa kita berteman dengannya, tapi berusaha agar orang itu tidak menimpakan kejahatannya. Berteman dengan pencuri, yang kita kasih uang 1.000 yang KJB, supaya dia tidak membongkar rumah kita. Itu sifat itu sampai sekarang terjadi. Tapi yang sebenarnya terjadi kalau seandainya kita tidak khawatir waktu kita pulang ke kampung halaman, kita tidak khawatir rumah kita dibongkar, mungkin kita nggak peduli sama dia. Tapi karena kita khawatir, terpaksa berbaik-baik, padahal kita benci kepadanya, kita tidak suka bergaul dengannya. Kematian dia diharapkan, orang merindukan kematiannya. Aja mati, mati. Makanya orang yang buruk akhlaknya
diharapkan kematiannya. Mereka menunggu kapan namanya tersebut setelah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah puluhan tahun nggak mati-mati. Karena biasanya orang jahat payah mati. Fir'aun itu panjang umur, Udah keluar tadi. Qarun panjang umur. Ya, pokoknya yang jahat-jahat itu matinya lama, sampai 2 periode masih hidup. Kemudian nanti kita tunggu lagi periode ketiga apakah terpilih lagi atau tidak. Kayaknya banyak doa yang Jadi naik ditolak. terus, masyarakat dihabisi terus, yang di Ada atas tuh berfoya-foya ada tuh banyak. semuanya berharap. Tapi nggak mati-mati. Adalah pulsa kita yang mati. Ya, kalau dia bebas. Ibu-ibu yang Allah muliakan, itulah Parah orang dikatain. yang paling buruk ketika orang dijauhi karena khawatir terhadap keburukan. Maka mawaslah diri. Kalau kita sudah mulai tidak ada yang berusaha mendekat lagi ke kita. Kok anak soleh banget Ustaz tanya ini boleh. dalam grup WA Ustaz apa namanya? tidak dikeluarkan Kayak kita ngomong tuh dalam orang. keseharian. Tapi fakta yang kita ngomong. Tapi Tidak sebenarnya betul. itu udah Kecilkan. udah sering kita dengar. Dikucilkan. hal yang biasa. Kalau sedang Udah sering ya, duduk Mas, ya? bersama, Emang nggak duduk boleh. dia sendiri di bawah meja, Oh, dia ada betul, meja kan? semua. Ada yang berkawan duduk. Anak so bakal berapa? Mandum nangan masing-masing. Yang ini nggak ada yang bicara. Kenapa? Kalau sudah mulai bicara sama dia, pasti kena fitnah, pasti diumpat, pasti begini, pasti begitu, sehingga dia dijauhi oleh banyak orang karena keburukan akhlaknya. Ini manusia terburuk di dunia, sudah dikenal orang keburukannya. Tapi bisa jadi kita dijauhi karena ketaatan kita. Itu juga bisa, tapi itu tidak termasuk golongan terburuk, malah itu golongan terbaik. Karena ada tipe begini, dijauhi karena ketaatannya. Orang mulai nggak suka bergaul dengannya, setiap kali datang dia selalu nasihati, jilbab, jangan pendek-pendek kan. Asal sudah duduk, makan dengan tangan kanan. Jika kita boleh minum dengan tangan kiri, dia sudah mulai ketuk-ketuk kepala. Hai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal ada sedikit masalah, kita sudah mulai bicara tentang mulai masuk nih ke bahagian-bahagian haram, ya, seperti bulan yang lalu lainannya, yang mana hukumnya koperasi di sekolah, kan? Dia yang selalu menasihati, jangan, ingat itu dosa, meminjamkan uang melalui koperasi dosa. Akibat dia frontal, dia yang selalu larang-larang, dia sudah mulai dijauhi. Rapat nggak diundang, takut dilarang, nggak diundang rapat, kayak undang aja itu. Tapi jawabnya Pak Haji. Di mana-mana dia dijauhi. Orang lain tak suka duduk dekat yang asal keluar tetap ayat Allah, hadis Nabi. Ini dijauhi seperti orang jahiliyah menjauhi Nabi. Kalau ini nggak termasuk, malah dialah sebagai cahaya. Kalau nggak ada dia, musibah turun. Karena orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu penahan musibah. Allah menyatakan dalam surat Hud, tidak akan didatangkan musibah ke satu kaum selama di dalamnya ada muslihun. Tidak akan diturunkan musibah ke satu komunitas kalau di dalamnya ada muslih. Muslih itu orang yang memperbaiki umat. Tapi karakternya apa? Dibenci orang. Kalau orang saleh itu nggak dibenci orang. Preman senang sama dia, pemain judi online juga senang. Ini misalnya ada tengku, ada ustaz, yang satu soleh, yang satu muslim. Cuma beda tambahan huruf saja, soleh dengan muslim. Yang soleh lewat, yang berzina, yang duduk berduaan, khalwat, lewat orang soleh, diam saja orang soleh. Maka orang yang berzina itu pun mengatakan, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin kami sedang berzina. Biasanya Ustaz itu mengatakan, oh dia silakan. Dia soleh, keluar dia selalu sholat jamaah, bayar zakat, soleh. Tapi nggak berani mencegah maksiat. Orang maksiat pun senang kepadanya. Ini selamat cuma diri sendiri, tapi tidak bisa menahan azab. Makanya ketika diturunkan azab, dia hancur. Siapa yang bisa menahan azab? Muslim. Begitu dia lihat yang sedang berzina tadi, langsung dia pun ikut berzina. Oh enggak. Langsung diambil batu,
dilemparnya dalam gelap. Ternyata kodok. Dia bertindak dalam sekolah, dalam apa saja dia bertindak harumnya, anjirnya, kepada harum. Dia berani bersuara. Ujung-ujungnya apa perbedaannya? Yang soleh dicintai, muslih dibenci. Nabi bukan soleh, Nabi muslim. Makanya Nabi dibenci oleh kaumnya sendiri, dibenci oleh suku Taif, paman-pamannya membencinya, ya? Semua benci pada Nabi. Tapi inilah orang terbaik. Nah, jadi itu nggak masuk kategori dijauhi karena keburukan, enggak. Itu dijauhi karena kebaikan. Malah kita insya Allah dapat balasan surga. Azab tidak akan turun dengan tipu orang begini, ya? Nah, ini golongan yang kedua. Golongan ketiga, ada 4 golongan itu dalam hadis Nabi. Golongan ketiga yaitu suami istri yang suka mengumbar aib kamarnya. Suami istri yang suka mengumbar aib kamar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala anna Nabi SAW qala inna min syarrin nas manzilatan yaumal qiyamah. Ada golongan manusia yang terburuk dan itu mendapatkan dampak di hari kiamat dengan neraka, yaitu yufdi ila al-mar'ah wa tufdi ilaihi summa yanshur sirraha. Di malam hari dia berhubungan dengan keluarganya, dalam tanda kutip dia berhubungan suami istri. Setelah dia berhubungan, salah satu dari mereka menyiarkan, membeberkan keluar rumah tentang aib itu, padahal Allah sudah simpan aib. Nah, makanya kadang-kadang kalau kerja ini lebih kepada orang lelaki. Orang lelaki itu kadang-kadang kehilangan malu ketika duduk di kedai kopi, apalagi dengan teman akrabnya. Dia cerita, laki-laki yang biasanya kurang takut sama Allah, kalau di sini nggak ada. Ini semuanya laki-laki, baik saya maupun orang di belakang saya yakin tidak. Karena kalau saya bilang laki itu ada di sini, termasuk saya. Makanya saya harus bilang tidak ada di sini. Sama tadi itu laki-laki yang di Taiwan dari yang mana. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, yang duduk di kedai kopi cerita sampai ke urusan kamar. Dia cerita bahwa dia begini dengan istrinya, dia begini, dia cerita tentang istrinya. Masya Allah, dia telah jatuh ke dalam dosa-dosa terbesar. Allah simpan aib. Sampai malaikat pun dalam hadis yang ada mengatakannya dhaif, sampai malaikat tidak mau masuk ke dua tempat dalam urusan manusia. Maksudnya malaikat menutup pandangannya karena malaikat malu lihatnya. Yaitu ketika terjadi hubungan suami istri dan ketika berada di dalam kamar mandi. Jadi bukan malaikat tidak bisa masuk. Itu tapi hadisnya dhaif. Tapi walaupun begitu para ulama memakai hadis ini mengatakan dua tempat mereka tidak mau melihat. Sampai malaikat menahan diri untuk tidak melihat, datang kita pamerkan. Hari ini mungkin memamerkan dengan lisan orang jahat. Tapi Masya Allah, hari ini orang bermain dengan media sosial. Dia foto istrinya, dia masukkan ke dalam Facebook, dia pamerkan. Dia bergabung dengan orang-orang yang sudah rusak akhlaknya. Makanya kadang-kadang memamerkan aib dalam rumah, terutama dalam kamar, keluar rumah, itu salah satu mujahirin, orang yang memamerkan dosa. Nabi pernah mengatakan, semua umatku bisa dimaafkan dosanya oleh Allah seketika, Allah bisa maafkan. Tapi yang Allah tidak maafkan al-mujahirin, orang yang memamerkan dosa. Di kamar, buka baju, pakai baju pas-pasan, lalu joget-joget di depan kamera. Disebarkan ke seluruh alam. Dia joget. Atau kadang-kadang di atas ranjang dia pegang HP. Dia ceritakan kegiatan isi kamarnya. Walaupun mungkin dengan bahasa-bahasa sindiran, mungkin videonya nggak lengkap, dia buat orang penasaran. Tapi ini semua
adalah kelompok manusia terburuk di sisi Allah. Dipastikan neraka. Ibu coba lihat hari ini, saya berapa kali di Facebook. Kan di Facebook itu sering muncul pop-up, muncul sendiri. Kita buka Facebook, tiba-tiba ada video-video yang muncul sendiri. Kita harus klik blog atau apa saja baru bisa hilang. Itu iklan. Saya lihat beberapa tayangan dari manusia-manusia bejat, termasuk artis-artis kita, itu sudah mulai membuat podcast, jadi wawancara komunikasi melalui media yang dibicarakan masalah seksual. Jadi diundang pelacur, ditanya, ya, dalam sehari kamu melakukannya berapa kali, bagaimana cara melakukannya, terus begini. Nanti kadang-kadang diundang yang laki, disuruh bongkar tentang kehidupan rumah tangganya. Kamu dengan istrimu bagaimana? Diceritakan sambil tertawa, tersenyum. Ya. Masya Allah, ini dosa terbesar. Yang mendengar juga sama. Jadi sengaja, kita kan kadang-kadang ada yang ingin dengar, tapi karena penasaran, artinya, ini apa nih? Kita klik, begitu tahu, kita buang. Itu tidak termasuk dosa, karena baru mengetahui pertama. Tapi besoknya sengaja mencari lagi web itu, cari lagi, masuk lagi untuk dengar lagi, di situ mulai tercatat dosa. Yang berbicara, yang mendengar, hukumnya sama. Rusaknya anak-anak hari ini, salah satunya adalah pemicunya dengan Facebook podcast seperti itu. Kenapa kita waktu diputarkan Quran kita nggak terlalu berminat? Kan begitu Ibu. Jadi misal ada wawancara tentang agama, kita nggak terlalu berminat. Coba Ibu lihat perbandingan orang mendengarkan ceramah dengan perbandingan orang mendengarkan yang maksiat. Kenapa waktu dengar ceramah, waktu kita bolak balik ada ceramah, belum habis dia baru assalamu, langsung kita geser ke atas. Itu baru assalamu. Waktu kita balik lagi, Assalamualaikum terdengar, kita balik lagi. Nggak mau kita dengar habis. Sedikit saja baru setengah menit, dia bilang udah bosan. Tapi kalau yang maksiat, kita akan terdiam, terdengar, diam, menyimak dalam semua kondisi. Kenapa dalam pengajian kita ngantuk? Terasa ngantuk. Ustaz, kenapa waktu Ustaz bicara kita ngantuk semuanya? Terasa. Kadang-kadang lihat jam, baru pos 7:30. Ketawa itu. Jadi begitu. Tapi kalau acaranya bukan berbau agama, yang nggak mengundang pahala, kita standby. Apa yang terjadi, Bu? Kita ini kalau ingin dapat pahala, itu ditahan sama syaitan. Syaitan akan buat jangan masuk ke dalam golongan yang dapat pahala itu. Jangan masuk. Maka dibuat macam-macam. Ada yang ngantuk, ada yang nampaknya nggak ngantuk, mata ke depan, tapi pikiran ke belakang. Mata ke. Nanti kita tanya, puasa ceramah bro. Nah Ustaz, nak kerja Ustaz. Kita tanya isi ceramah, kita tanya ada kerja Ustaz bro. Ada nanti pun gitu juga. Nggak tahu apa-apa tu tahu. Ada yang itu kredit 12 bulan. Itu. Macam-macam. Gimana Mas Ri? Tapi kalau bentuknya bukan berbentuk agama, sifatnya simulasi macam-macam, itu kita standby. Begitu juga. Kenapa syaitan membiarkan kita tidak ngantuk kalau yang sifatnya mubah atau berbentuk maksiat? Syaitan tidak akan ganggu. Syaitan tidak akan ganggu. Nafsu pun tidak akan menghadang. Karena tidak ada manfaat. Artinya tidak ada manfaat, tidak menimbulkan pahala. Yang ditahan syaitan yang menimbulkan pahala. Itu yang membuat kenapa semua podcast yang mengundang nafsu itu banyak sekali orang lihat. Itu dalam 1 jam itu bisa mencapai Ribuan jutaan. berapa view gitu kan, sampai 1 juta dalam 1 jam. Ceramah Ustaz Adi Hidayat kita lihat 100 orang. 100 orang ceramah Ustaz bersama dulu pernah viral, sekarang 250 orang. Apalagi ceramah Ustaz Nazri 10 orang. 10
10 orang cuma, nggak ada orangnya. Nah begitulah hari ini manusia terjatuh dalam memamerkan dosa kamarnya. Haram bicara isi kamar. Kalau bicara isi kamar yang selayaknya kita tutupi, maka Allah akan sangat marah. Allah akan benci kita sampai ke akhirat. Kecuali kita boleh ceritakan isi kamar yang tujuannya mencari hukum, mencari fatwa. Jadi kita jumpai seorang yang alim, kita tanya, "Adikku, Ustaz, kenapa nak kolom menang-menang?" Nak kolomnya nah menang-menang. Pokoknya yang kita tanya cuma menang-menang. Tentu tu bingung, apakah menang. Jadi tengku itu pun bingung. Jadi dia tanya fatwa, boleh tak saya fasakh sama suami saya? Oh kata tengku itu, boleh. Kalau dia sudah menang, boleh. Akhirnya fasakh, lalu kahwin sama tengku itu. Akhirnya jadilah mereka keluarga menang. Tapi itu hukumnya boleh. Bertanya melalui grup, melalui WA, Ustaz saya begini. Ada suami yang nanya tentang hal-hal sensitif, boleh. Kalau tujuannya untuk mencari fatwa, boleh. Sampai ke hal sensitif pun boleh cerita. Atau diminta menjadi saksi di pengadilan, coba ceritakan yang sebenarnya. Di situ istri buka-bukaan tentang keadaan suaminya. Katanya suaminya begini, macam model. Itu dibolehkan. Tapi kalau enggak ada itu, jangan cerita walaupun dengan sahabat karib tentang kehidupan kamar. Yang kamar tetap harus dijaga privasi. Sebagaimana pintu kamar kita tutup, maka tutuplah semua pintu agar orang tidak tahu aib kita di kamar. Nah, sekarang kan dengan alat HP ini, orang tak perlu keluar kamar, direkam, kirim ke orang, besar sekali dosanya. Susah itu untuk ditaubatkan. Itu artis-artis yang taubat, kan taubat ke. Tetapi mereka tidak bisa menahan laju video mereka masa lalu, yang orang ketika lihat akan menimbulkan nafsu, orang jatuh lagi ke maksiat. Maka bahaya. Merekam ini, rekam itu cukup bahaya. Belum lagi nanti kita dijebak oleh siapa? Salah kirim. Belum dikirim Pak Guru WA pula. Habis di ibunya. Itu nggak perlu dimutasi, pasti resign tuh ujungnya tuh. Makanya jangan bermain dengan isi kamar lalu dipamerkan ke orang. Yang terakhir, biar ada waktu kita bertanya jawab. Yang terakhir yaitu manusia yang terburuk di sisi Allah, mereka yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Pulau agama untuk mengharapkan dunia. Nabi SAW melalui hadis Abu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Min syarrin nas manzilatan 'inda Allah yaumil qiyamah." Ada golongan manusia terburuk di sisi Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Abdun azhaba akhiratahu bi dunya ghairi. Yaitu seorang yang menjual agamanya demi mendapatkan kemaslahatan dunia. Tentu yang ini mudah ditebak maksudnya. Agama dia buang, agama dinomor duakan demi mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ini kita ganti, jangan menjual. Sederhana. Misalnya Kita demi mendapatkan gaji yang tidak banyak, kita korbankan akhirat. Orang yang dituntut, orang yang sedang mencari kerja, dituntut dengan sebuah permintaan. Contoh, seorang perempuan cari kerja, lalu dia kerja di sebuah mall misalnya, diberi syarat, boleh. Gajinya berapa? Oh, gaji di sini kalau pertama kerja sekitar setengah. Nanti kami lihat lagi, kalau bagus kami tambah 1.520.000. Kalau kerja 20 tahun bisa sampai 1.950.000. Kerja 50 tahun baru 2 juta setengah. Karena dia bingung mencari kerja apa, dia terima. Tapi syaratnya, kata pemilik mall, syaratnya di sini nggak boleh pakai rok. Jadi tanya si perempuan, jadi kayak mana telanjang? Ya enggak lah, maksudnya pakai celana.
Ni ceweknya agak ngek juga sikit. Masa kalau rock and roll dia tak telanjang, mana jaga mall bertelanjang. Harus pakai celana ketat supaya pelanggan nyaman. Jilbab nggak boleh model jilbab pengajian, harus jilbab yang bisa masukkan ke dalam leher, dalam baju. Ya. Baju nanti begini dan begini. Kamu harus tampil sempurna. Salam, senyum, sapa. Kalau nggak ada, kasih bonbon. Kamu harus begini, harus make up, harus sempurna. Begini. Demi 1,5 juta, dia korbankan semua yang diharamkan oleh agamanya, dia buang. Baik, saya ikuti. Dia buang agamanya untuk dapat 1,5 juta. Ini manusia kalau mati di mall karena gempa, bisa gempa, mati dia di bawah anak tangga yang naik sendiri itu. Sekarang itu dia terjepit, mati dia. Maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia telah menjual agamanya demi dunia. Ini berlaku dalam semua lini. Makanya orang kadang-kadang demi mendapatkan gaji lebih, yang haram pun dia lakukan. Saya enggak bilang guru, saya bilang dosen, karena kalangan kami. Dosen itu ibu yang kurang rasa takutnya dengan makan haram, kurang rasa takut dengan neraka. Penelitian itu sekali keluar dana hibah penelitian itu, kalau menang dia dalam proposalnya bisa ratusan juta. Ya, melakukan penelitian. Nanti di proses penelitian ini, itu dia harus melakukan manipulasi. Jadi nanti sampai diminta surat jalan biaya dalam perjalanan dia melakukan penelitian. Padahal dia nggak pergi, dia cuma main internet saja, telepon. Demi mewujudkan supaya penelitian itu goal, dia akan melakukan manipulasi. Nah, dia datang ke SPBU, dia kasih uang ke orang SPBU-nya pada cok mengklarifikasi. Tanda-tangan si Anak 20 konsulat. Akuitasi tolong tanda tangan. Nah, jadi demi mendapatkan harta sedikit lebih melalui itu, terus dia melakukan kecurangan. Stempel buat sendiri, stempel SPBU buat sendiri. Kemudian nanti tempat tinggal di hotel yang kira-kira harus melakukan penelitian dia karang. Nah, dia buat. Intinya semua berkas-berkas itu setengahnya palsu. Demi keluar itu, ternyata keluar uangnya. Dia sudah beli Avanza 1,5. Dia sudah ini, sudah itu. Kanopi rumah sudah diperbaiki dari hasil uang penelitiannya. Demi mendapatkan itu, semua yang haram dia terobos. Karena kan nggak boleh penipuan di atas bon. Buat acara makan seharusnya 10.000, tapi dia kong-kali-kong dengan pemilik warung makan dengan tanda tangan juzian. Atau dia bukan 15.000 atau bohong. Haram. Semua urusan haram yang sifatnya tipuan. Kalau seandainya dana pos nggak boleh beli baju batik dulu, maka tidak boleh lakukan. Kalau itu melawan dari hukum yang telah ditetapkan, tidak boleh. Jadi nggak boleh bersemangat. Ini ada dana lebih, mari sama-sama kita jalan ke Gunung Salak. Sama-sama. Padahal uang itu ditujukan untuk sekolah. Kalau seandainya satu orang pimpinan satu itu menerima proyek itu proyek instansi itu, proyek sekolah satu ada buku segala macam datang dari Gramedia, dari pihak Erlangga, kan dapat persen tuh. Kalau si pimpinan ini bukan agen, dia hanya ditawarkan oleh Erlangga, Bapak, kalau Bapak bisa pakai buku kami itu satu sekolah, Bapak dapat 10%. Laku betul buku satu sekolah, laku sampai mencapai 10 juta. Berarti 1 juta menjadi milik persen yang dijanjikan. Pertanyaannya, untuk siapakah 1 juta itu? Apakah untuk pimpinan ini atau untuk sekolah? Untuk sekolah seharusnya, karena dia keluar dari kebijakan sekolah. Berbeda kalau kita yang di agen, kita boleh ambil persen. Masalahnya kita bukan agen, hanya kebetulan saja ditawarkan ke kita. Sampai segitu harus dijaga.
Tapi orang mikirnya begini, nyo mantap sih nyo, nyo dapur belum macam nyo laku bertanya dia nyo. Mulai dia terobos. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ke urusan dunia. Kita dahulukan dunia, kita buang akhirat. Ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Koperasi simpan pinjam di sekolah itu jangan ragu, tetap jatuh ke haram. Seperti saya bilang tadi itu, tetap jatuh ke haram. Kalau sifatnya meminjamkan uang, yang boleh melakukan murabahah. Tanya sama guru mau beli apa. Lalu koperasi beli barang itu sempurna, jual ke guru dengan cara kredit. Walaupun kreditnya melebihi kredit pinjam, tapi halal karena terjadi jual. Itu kita ambil itu sendiri. Jangan pada merepek ikut. Harusnya untuk keperluan sekolah. Nanti bayarnya sampai 12, 13 dalam hitungan setahun. Haram. Potong dari gaji. Maka semua pengelola dan semua yang mengizinkan, semua yang menjadi nasabahnya, semuanya dosanya sama. Kulluhum sawa, kata Rasulullah, semuanya sama. Jadi ini perlu sangat-sangat dijaga. Jangan sampai gara-gara sedikit urusan dunia kita jual akhirat kita. Kalau nggak dipatok? Belum selesai. Sekarang saya buka tanya jawab. Ibu ya. Jadi ibu penting sekali ini untuk dijaga. Yang boleh dipikir banyak-banyak. Saya mau tutup ini dengan kalimat. Apa yang kita dapat di dunia karena kita korbankan akhirat itu jauh sekali berbanding kenikmatan yang Allah janjikan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih baik. Janganlah gara-gara sejuta setengah dapat kita habis-habisan. Sampai ada yang ijazah palsu naik presiden demi dunia. Tapi ijazah ini contoh. Kan ada orang ini kan ibu kan ada jauh. Kan mesti tadi ada ke jauh no. Tak siapa yang ada jauh. Pokoknya jangan. Jadi Terus tadi apa ya? Tadi katanya jangan baper. jual akhirat untuk Baper. dunia. Karena yang Allah janjikan Enggak bu. akhirat Ustaznya itu dia lebih kalau baik, kuis meter lebih Ustaznya di depan, matanya ke tempat lain. Dia tahu anak di belakang lagi kan konsep. Jadi jangan buat Aneh. sertifikasi dengan keanehan-keanehan yang haram. Kalau nggak sampai, nggak cukup 24 jam, ya sudah taat saja. Kaki belum menuju anak hukum, yang penting belum hadir belum majlis. Daripada dapat sertifikasi, tapi di dalam laporan padahal nggak ngajar, nggak sampai 24 jam. Tapi lakukanlah pengolahan, diolah-olah. Dia jumpai tukang rujak, dengan redon saya. Memang kita dapat, tiap bulan kita dapat. Tapi Masya Allah, terpikirkan kita ketika kaki kita tidak bisa melangkah dari hadapan Allah. Ketika Allah tanya, di mana gaji? Benar kau mengajar 24 jam. Enggak terpikirkah kita rasa takut kita di akhirat? Ketika Allah minta pertanggungjawaban. Makanya ini perlu ditanam rasa takut agar tidak demi dunia kita terobos yang di dalam Allah di akhirat. Padahal kita sudah tahu tetangga kita mati, mama kita sudah mati, anak kita ada duluan mati, tinggal kita. Kalau sudah tahu, siap-siaplah untuk mati. Maka bawalah kejujuran bersama Allah. Karena nanti yang kita lakukan di dunia ini diminta tanggung jawab. Dan gak ada yang berusaha membela kita. Kita dulu melakukannya. Ketemu di akhirat sama kepala sekolah misalnya. Kepala sekolah udah bilang, Rodi kalau bukan be. Nanti ada yang ibu udah duduk, ibu udah bukan Allah sih, duduk mana lagi. Tidak akan terjadi. Ini yang penting untuk diingat. Jadi manusia terburuk yang terakhir lama di sini adalah yang menjual akhiratnya untuk dunia. Baik. Ada sedikit waktu bertanya jawab, walaupun masih setengah 7 dari tadi ini. Kalau waktu tinggal 5 menit lagi, ibu duluan.